Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Zerebro yang mana kalian banyak banget request nih ternyata untuk token AI agent ini. Dan untuk Zerebro ini sebenarnya saya udah sempet update seminggu lalu kalau nggak salah teman-teman. Tapi sesuai janji saya ya, kalau misalkan ternyata banyak yang tertarik sama token atau koinnya, bakalan saya update dan bahas lagi secepatnya. Dan oke, di video kali ini kita bakalan bahas seputar Zerebro secara lengkap, namun tentunya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, per video ini saya record, Zerebro ini ada di kisaran harga 0,03 ya per tokennya dan ini tentu dalam satuan US dollar dan di sini untuk peringkat dari segi market cap-nya ada di urutan ke-658 nih per video ini saya record. Dan sangat mungkin ya di kemudian hari bisa naik maupun bisa turun teman-teman buat peringkatnya ini. Dan di sini satu data dulu yang mau saya tunjukin ke kalian sebelum saya masuk ke price action-nya, di mana kalau kita lihat dari sini. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwasannya ini, dari segi social mindshare ya, untuk, beberapa narasi kripto bahkan hampir semuanya ya ini ya, ini 7 days growth-nya lagi menurun teman-teman, yang artinya perhatian masyarakat publik sepertinya nggak lagi ke narasi-narasi kripto ya, yang mana ini juga tentu memengaruhi narasi AI dan juga AI agent yang mana minusnya juga cukup tinggi teman-teman dari segi 7 days growth-nya atau dalam hal percent share-nya, yang mana kalau kita lihat ya, ke price action-nya ini juga tentu memengaruhi secara price action karena tentu social mindshare itu kan merepresentasikan berapa banyak orang yang sedang into ya atau lagi memantau nih atau lagi memperhatikan quote on quote naratif di dunia cryptocurrency. Namun sekarang sepertinya, masyarakat atau para retail itu lagi nggak, ke sini perhatiannya teman-teman dan ya kalian bisa lihat itu terefleksi ya dari segi price action-nya juga. Dan di sini kalau kalian lihat, dari segi price action terakhir kali saya bahas Zerebro itu kalau nggak salah seminggu lalu, teman-teman boleh cek, itu kalau nggak salah price action Zerebro itu sedang ada di sini teman-teman. Nah, kalau nggak salah ya, antara di candle yang ini kalau nggak salah teman-teman, di kisaran range dia masih ada di titik yang ya lumayan naik teman-teman. Waktu itu baru-baru bouncing dari demand area-nya. Namun sekarang ya seperti yang kalian bisa lihat Zerebro ternyata ini masuk ke salah satu skenario yang saya katakan di video tersebut di mana teman-teman boleh cross check sendiri, di mana di situ memang saya katakan ada potensi buat dia testing kembali ke demand area atau area supportnya yang ada di bawah sini teman-teman. Dan ternyata di sini ya Eee, ini adalah suatu area support yang memang cukup menarik buat dipantau karena kalian bisa lihat nih, berkali-kali testing namun berkali-kali kita dapat, reaksi yang lumayan positif ya. Meskipun ini sekarang ada reaksi positif namun belum bisa kita jadikan konfirmasi bahwasannya Zerebro ini akan kembali bullish teman-teman. Mengingat kalau kalian notice nih ya, ini kalau kita ukur dari bodinya teman-teman, ini saya ubah dulu jadi line biar kalian lebih jelas. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau saya pakai ini ya. Nah, kalau closing-nya seperti ini teman-teman, ini kan cenderung membuat yang namanya lower high ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih, buat, puncak-puncaknya itu semacam membentuk yang namanya lower high. Dan tentu dari situ kita bisa tahu bahwasannya sellers itu masih take control nih, atau masih memegang kendali dari segi price action. Dan hopefully ini teman-teman, seperti yang saya katakan juga di video sebelumnya, demand area ini hopefully nggak di-breakdown. Karena kalau misalkan di-breakdown, maka secara otomatis Zerebro bakalan koreksi ke level harga yang lebih rendah, sekaligus create another lower low kembali teman-teman. Dan dia bakalan masuk ke fase price discovery, tapi price discovery-nya ke bawah teman-teman. Dan tentu itu nggak, teman-teman harapkan. Misalkan buat kalian yang lagi hold Zerebro ya pasti tidak berharap hal tersebut terjadi. Dan maka dari itu, demand area ini penting banget buat diperhatikan karena, ini adalah range di mana ada potensi memang Zerebro ini punya posibilitas ya buat dia bisa rebound teman-teman. Namun jika ternyata dia closing di bawah demand area ini, jujur ya I don't think Zerebro bakalan menarik secara price action karena secara bias dia akan sangat-sangat bearish teman-teman dan tentu mungkin akan ada beberapa orang yang quote on quote ini terkena cut loss atau mungkin terpaksa cut loss posisinya dan ada juga mungkin beberapa orang yang mengambil long position dan akhirnya terlikuidasi nih ketika memang harga Zerebro ini berada di bawah demand area ini. Dan tentu ya impact-nya adalah hal tersebut akan cenderung lebih mendorong harga Zerebro ini koreksi ke bawah dan secara otomatis Zerebro ini bakalan create another all time low lagi teman-teman seperti sebelumnya ya. Yang mana sebenarnya kan ketika dia breakdown dari demand area ini pertama kali dia juga udah bikin, all time low teman-teman dan kalau dia breakdown lagi dari demand area di sini, maka dia akan valid membentuk another all time low lagi. Dan lebih kurang kayak gitu buat salah satu probabilitasnya, namun kayak biasa saya nggak mau cuman lihat dari satu sudut pandang atau POV aja.
Dan di sini ada juga potensi lainnya, yaitu jika Zerebro ini ternyata dapat reaction positif lagi nih dari, Demon Zone yang ada di sini, yang mana saya udah tunjukin ini beberapa kali ya. Kalian bisa notice di sini banyak banget ketahannya. Dan di sini juga kita udah mulai mendapatkan, ya sedikit reaction teman-teman, tapi ya let's see lah ya. Di sini kalau kalian lihat nih, hopefully deh buat Zerebro ini kalau kita ubah dulu jadi line chart kayak gini, hopefully deh ya, Zerebro ini kalau kita lihat ya, di sini kan ada kayak semacam titik high-nya. Jadi kalau kita coba, lihat satu persatu, maka hopefully deh Zerebro ini bisa breakout titik high-nya yang di sini, sehingga ada potensi buat Zerebro ini paling enggak bisa, ya testing lah ya, ke area supply-nya yang ada di atas sini. Meskipun saya tahu itu nggak mudah ya, karena memang ya masih ada berbagai hal mungkin seperti makroekonomi yang belum mendukung dan lain-lain itu juga perlu diperhatikan kembali. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi stochastic RSI juga, ya memang sudah mendekati oversold ya, dan memang quote on quote ada potensi ketika memang ini climbing up ke atas lagi atau naik lagi, ada potensi diikuti dengan atau oleh dengan price action ya teman-teman. Namun itu nggak ada yang 100% pasti, maka itu teman-teman juga harus perhatikan nih dari demand zone di sini apakah memang mendapatkan reaction yang diharapkan gitu. Dan kalau kita pindah ke data analitiknya di sini, nah di sini kita bisa lihat ya, buat Zerebro ini seperti yang saya katakan juga dia akhirnya closing, sangat negatif di Q1 yaitu di -95,2% average-nya teman-teman. Ini minusnya gede banget, salah satu yang minusnya cukup besar ya Zerebro ini, -95% untuk suatu token yang udah listing di berbagai CEX itu, cukup signifikan ya memang buat, negatifnya atau minusnya teman-teman. Ini minus yang salah satu cukup besar lah ya yang saya lihat, yaitu -95,2%. Dan di kuartal 2 nih, di awal-awal opening nih, ini baru tanggal 1 teman-teman, di bulan April opening pertama, candle pertama di kuartal 2 ini memang dibuka dengan cukup positif ya. Yang mana per video ini saya record, ini plus 4,32% buat return dari Zerebro di awal kuartal 2. So let's see apakah memang di kuartal 2 ini akan menjadi kuartalnya Zerebro teman-teman dan berbagai, token kripto lain, atau menurut kalian kayaknya nih cuman sebentar deh plusnya, nanti bakalan minus lagi nih kayak di kuartal 1 gitu. Gimana menurut kalian teman-teman? Boleh banget kalian kasih pendapat di kolom komen di bawah. Dan sebenarnya nih saya lagi cukup bingung karena, ternyata banyak banget teman-teman yang request. Di satu sisi saya thank you buat kalian yang udah request teman-teman, tapi tentu di satu sisi saya akan, ya quote on quote mendahulukan buat teman-teman yang memang, sering request dan juga memang buat teman-teman yang, cukup aktif nih buat request-nya dan memang banyak yang tertarik. Karena dengan banyak yang tertarik artinya saya tahu nih bahwasannya memang kalian itu, minat dan tertarik dengan pembahasan dari token atau koin tersebut. Jadi buat teman-teman boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, seperti janji saya bakalan saya update dan bakalan saya bahas seperti Zerebo ini secepatnya teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga jangan lupa buat kalian yang mau, follow dan mampir ke Instagram saya, boleh banget mampir dan follow aja ke username Instagram saya yang tertera, karena nanti saya juga bakalan upload-upload konten yang, ya mungkin lebih menarik ya di Instagram account saya, dan ditunggu aja buat konten-kontennya. Thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.